kembali lagi dengan aku Novitra Narina, dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sangat seru dan penting banget nih teman-teman. Dan aku hari ini tentunya nggak sendirian. Hari ini aku bersama teman-temanku yang cantik-cantik ini. Aku kedatangan tamu spesial juga. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama aku Siti Eliana Sadia dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2023, dan ini rekan aku. Aku Siti Musyarah Sadia dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2023. Halo Sadia, halo Sofa. Halo Novi. Nah, menjelang UAS nih teman-teman, gimana kabarnya? Jadi kayak tugasnya masih keteteran apa gimana gitu? Kan kita kan udah mau UAS ya. Betul banget nih, lagi hektik-hektiknya mengerjakan tugas karena kita mengejar target sebelum UAS tuh, kayak harus udah selesai gitu. Ya benar banget, karena menjelang UAS ini ya kita masih banyak diserbu tugas. Jadi kan kita harus pintar-pintar membagi waktu antara mau belajar UAS apa mau mengerjakan tugas. Betul banget. Ya sih, bener banget, yang tadi kan masih banyak tugas gitu ya, karena kita kan keteteran lumayan agak hektik juga gitu. Nah, tapi sebelum kita membicarakan topik-topik hangat kali ini atau masalah-masalah yang akan kita sebutin hari ini, kalian udah pada sarapan belum nih teman-teman? Aku sih belum ya. Waduh. Karena sama anak kos tuh biasanya buru-buru. Anak kos teman-teman, misalnya ke kampus, ya udah gitu, ke kampus aja langsung. Sarapannya di Rafael sama makan siang. Bener banget. Brunch namanya teman-teman, nama kerennya brunch. Kalau Sofa sendiri? Kalau aku tadi pagi kebetulan udah sarapan. Oh, sarapan apa nih? Sarapan nasi goreng tadi, karena aku kebetulan dari rumah juga. Oke, tadi kan sarapan nasi goreng gitu ya. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai topik yang hangat gitu ya. Mungkin kalau Sadia belum sarapan ini karena terlalu bersemangat nih teman-teman untuk membahas topik kali ini gitu ya. Topik hari ini yang sedang kita mau bicarakan ini topiknya tentang apa sih? Oke, karena kita sekarang lagi membahas tentang administrasi pembangunan, jadi kita tuh mengambil topik tentang jalur pedestrian di Kota Serang. Nah, betul. Jadi kenapa sih kita memilih untuk jalur pedestrian Kota Serang ini? Nah, seperti yang kita tahu, jalur pedestrian ini kan termasuk ke dalam administrasi pembangunan ya, yang merupakan pembangunan infrastruktur sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, jalur pedestrian ini kan memang ditujukan untuk menunjang keamanan, kenyamanan, dan estetika kota ya. Nah, namun saat ini tuh jalur pedestrian ini fungsinya tuh teralihkan oleh beberapa hal. Nah, jadi karena masalah itulah kita berdua tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Betul banget, kenapa kita memilih lokus dari Kota Serang? Karena Kota Serang seperti yang kita ketahui itu kan merupakan ibu kota dari Provinsi Banten. Nah, biasanya itu kalau misalnya pusat pemerintahan itu harusnya infrastrukturnya itu udah baik dan memadai kan dibandingkan kota-kota lainnya. Nah, hari ini topiknya cukup menarik ya teman-teman, dan sangat amat seru. Kita ngomongin jalur pedestrian, dan dimana tadi udah dijelasin juga oleh Sofa. Jalur pedestrian ini kan kita pakai setiap hari ya, dimana ini merupakan hak pejalan kaki gitu ya, dan kita berada di ibu kota provinsi, yaitu dan Kota Serang ini sendiri gitu ya. Jadi oleh karena itu pedestrian di Kota Serang ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menarik banget ya topik hari ini. Nah, kenapa milih jalur pedestrian Kota Serang gitu? Mengapa topik ini, jalur pedestrian ini sangat penting gitu? Oke, kenapa sih jalur pedestrian ini sangat penting? Karena jalur pedestrian ini kan tempat mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat ya. Jadi kalau misalnya jalur pedestriannya itu dengan kondisi baik dan kualitasnya baik, pasti masyarakat sebagai pengguna jalur pedestrian juga merasa aman dan nyaman ketika menggunakan jalur pedestrian tersebut. Berbeda halnya jika jalur pedestrian tersebut memiliki kualitas yang rendah, pasti masyarakat tuh merasa memakai jalur pedestrian itu tidak nyaman dan mengurangi minat masyarakat juga ya untuk menggunakan jalur pedestrian gitu. Nah, bener banget apa yang dibilang Sadia tadi. Jadi kan jalur pedestrian ini memang sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Jadi dalam undang-undang tersebut ini memang jalur pedestrian ini diperuntukkan hanya untuk pejalan kaki gitu. Jadi pejalan kaki itu memiliki hak tersendiri gitu untuk adanya infrastruktur yang baik seperti jalur pedestrian, jalur penyeberangan dan sarana prasarana lainnya.
Tadi kan jalur pedestrian itu udah sangat penting banget gitu ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk menyeberang jalan, dan sangat berpengaruh juga kepada minat masyarakat untuk berjalan kaki. Yang mana kan kita tahu sendiri ya manfaat berjalan kaki itu gimana, bisa dalam kesehatan dan berbagai macam lainnya gitu. Lalu permasalahan apa aja sih yang ada di jalur pedestrian Kota Serang ini? Permasalahan yang ada di jalur pedestrian Kota Serang ini menurut hasil observasi lapangan kita nih muter-muterin Kota Serang itu tuh ada beberapa titik yang jalur pedestriannya itu rusak gitu, terus banyak Gimana aja bolong tuh gitu. Mungkin Hasil observasi kami itu menunjukkan yang jalan rusak tuh seperti di Jalan Jaya Diningrat, Jalan Kota Naya, jalan terus di sekitar Ramayana juga, dan di sekitar alun-alun Kota Serang juga itu sudah mengalami kerusakan. Gitu. Berarti kan berarti udah ada ya apa jalan-jalan yang rusak di Kota Serang ini sendiri? Iya, betul. Oke, nah berdasarkan pengalaman pribadi kalian nih, dari yang tadi kan udah melakukan observasi ya teman-teman, dari tadi tuh udah ada disebutin depan Ramayana, depan Pakupatan, itu kan udah dijelasin juga. Nah, itu tuh pengalaman pribadi kalian gimana sih? Ada nggak yang kejadian gitu mungkin? bener banget. Jadi itu aku kan pernah misalnya kita jalan di depan kampus itu kan trotoarnya naik turun gitu ya, kayak bergelombang dan gak rata ya, bener banget. Jadi kalau misalnya kita meleng sedikit tuh keselandung gitu, Bisa jatuh. Iya, mengancam keselamatan juga kan kalau misalnya kayak gitu kan, apalagi kita yang dewasa kayak gini, apalagi buat lansia sama anak-anak gitu. Betul. Nah, aku juga pernah ada sedikit pengalaman ya tentang jalur pedestrian di depan kampus Untirta yang di Pakupatan. Jadi kan dulu aku pernah mau ke kampus buru-buru karena udah kesiangan. Kebetulan tuh aku lari, terus karena emang kondisi jalur pedestrian yang nggak mendukung ya, sudah banyak berlubang dan tidak rata, itu benar-benar hampir jatuh gitu, kesandung. Sampai besar nggak nih teman-teman? Hampir doang ya, Iya. doang. Tapi kan ya berpengaruh juga lumayan ya. Senam jantung dikit. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dari pengalaman pribadi aku sebagai akamsi gitu ya, warga sini banget, pokoknya warga Kota Serang sendiri, aku juga bener banget kalau misalnya kita CFD atau Car Free Day setiap hari Minggu, daerah alun-alun tuh banyak banget pedestrian yang dipakai untuk berjualan. Terus banyak juga banyak babang-babang atau penjualan kaki lima gitu ya yang ada di situ, yang sangat berpengaruh juga gitu ya. Jadi kita mikir gitu mau lewat mana lagi karena tadi udah penuh dan banyak juga kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisi jalur pedestrian ini dengan adanya pedagang kaki lima gitu, boleh jelasin nggak? Boleh. Nah, jadi kan kita juga sudah melakukan observasi ya. Nah, beberapa titik memang jalur pedestrian di Kota Serang ini sudah dipenuhi oleh para pedagang kaki lima. Jadi para pedagang itu menaruh seperti gerobak dan dagangannya itu di jalur pedestrian. Nah, jadi kan seharusnya sebelumnya jalur pedestrian itu luas kan dan bersih juga, tapi dengan adanya para pedagang kaki lima ini jalur pedestrian itu menjadi sempit gitu. Jadi kan para pejalan kaki ini juga jadi bingung mau lewat mana gitu kan. Nah, lalu ada beberapa titik juga yang benar-benar banyak pedagang dan kerusakan seperti jalan tadi Yusuf Marta Dilaga, terus jalan Jenderal Ahmadiani juga, dan tadi juga udah disebutin di sekitar alun-alun juga itu banyak pedagang. Dan terus kan kalau misalnya kita lihat langsung ya, malah tuh kalau misalnya jalur pedestriannya yang masih layak pakai itu benar-benar full dipakai buat pedagang. Misalkan ada pedagang di situ kan pastinya memunculkan parkir juga ya, karena kan orang yang belanja sama yang beli itu pasti parkir dan berhenti di dekat jalur pedestrian, Di pinggir jalannya, jadi di pinggir pedestrian memicu gitu ya. kemacetan gitu loh. Jadi malah menambah masalah baru nih dari rendahnya kualitas pedestrian di Kota Serang. Kebetulan aku bersekolah di Jalan Yusuf Marta Dilaga, jadi dekat-dekat situ tuh banyak banget emang karena banyak SD juga, banyak SMP. Jadi banyak banget pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di situ, dan banyak banget anak-anak yang berlarian, orang tua yang sambil nunggu gitu. Nah, kalau misalnya pedestrian rusak kan itu sangat berpengaruh juga ya untuk mereka yang menggunakan gitu, yang daerah-daerah SD-nya situ, ada SD 2 dan macam-macam SD banyak lainnya di situ. Nah, tadi kan ada nih kondisi jalur pedestrian juga karena banyaknya pedagang kaki lima dan menyebabkan juga malah menyebabkan masalah baru yaitu kemacetan
betul gak Betul, sih? betul. Tadi juga udah dibilang, udah di-mention sama Sadia, jalur pedestrian yang rusak dan di pedagang kaki lima ini kan berarti malfungsi ya, malah dipakai untuk pedagang kaki lima. Nah, di mana tuh tadi udah di-mention juga, berarti ini tuh nggak layak untuk dipakai dan tidak baiklah untuk dipergunakan oleh anak kecil atau lansia gitu. Nah, kalau misalnya dari permasalahan-permasalahan yang tadi udah disebutin juga, yang disebutin mulai dari banyak pedagang kaki lima dan menyebabkan masalah yang baru, malah memunculkan masalah yang baru. Nah, bisa dibilang nggak sih kalau misalnya jalur pedestrian Kota Serang ini belum ramah disabilitas? Betul banget ya, dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita udah bahas, tentunya kan kalau seperti itu menunjukkan bahwa kalau misalnya jalur pedestrian di Kota Serang ini belum ramah disabilitas dan juga belum membangun sebuah kota yang inklusif gitu, dimana kan semua masyarakat itu kan berhak mendapatkan hak yang sama. Apalagi tadi udah ada aturannya gitu ya, udah disebutin sofa, jadi sangat bahkan udah diatur gitu sama peraturan ya, undang-undang. Tadi kan udah dijelasin juga ya, berarti belum ramah disabilitas gitu ya. Karena tadi kita bisa lihat juga karena dipakai pedagang kaki lima, yang dimana kan penyandang disabilitas tidak sesuai gitu ya, kita tidak bisa melewati jalannya dengan baik dan benar gitu. Iya betul. Tadi juga ada di sekitar depan terminal dengan terminal Kota Serang ini juga memang sudah ada jalur untuk Penyandang disabilitas tapi iya jalur khusus, tapi jalur ini tuh malah dipakai tadi oleh pedagang kaki lima. Jadi jalurnya itu malah ketutup oleh dagangan para pedagang tersebut gitu. Jadi kan gimana para penyandang disabilitas yang mau melewati ya, karena kalau dihalangi gitu. Bisa disimpulkan berarti ya belum ramah tadi ya, belum ramah di penyandang disabilitas gitu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin juga masalah-masalahnya, terus dampaknya juga ya. Nah, itu tuh kalau misalnya dampak untuk kehidupan sehari-harinya gitu, lebih mendalam lagi apa sih, boleh dijelasin nggak Sadia Sofa? Nah, jadi tentunya dengan kondisi jalur pedestrian seperti ini juga memiliki dampak negatif yang sangat luas ya bagi masyarakat dan bagi lingkungan di sekitar Kota Serang itu sendiri. Masyarakat tuh akan mengalami penurunan kenyamanan dan keamanan saat berjalan kaki di jalur pedestrian. Juga mungkin lingkungan di sekitar pedestrian juga akan mengalami gangguan seperti kerusakan estetika gitu kan. Jadi karena adanya pencemaran lingkungan kan, tadi adanya pedagang kaki lima, jadi kan nggak semua orang memiliki kesadaran yang baik ya untuk buang sampah sembarangan. Nah, jadi kan ada orang aja yang asal habis jajan gitu buang sampah sembarangan gitu, padahal udah disediakan tempat sampah kayak gitu. Jadi mempengaruhi banget ya kualitas pedestrian di Kota Serang ini sendiri. Dan tadi malah menyebabkan banyak masalah lagi gitu ya, karena banyak jalur pedestrian dipakai untuk berjualan gitu. Jadi malah menyebabkan kemacetan, juga menyebabkan tidak sesuai dengan estetika kota gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya dari dampak, dari penyebab juga. Nah, kalau peran pemerintah nih menurut kalian berdua atau dinas terkait lah ya untuk menyelesaikan masalah rendahnya jalur pedestrian di Kota Serang ini. Mungkin untuk peran pemerintah sendiri itu bisa berkoordinasi dengan dinas terkait ya untuk menertibkan pedagang kaki lima di sekitar jalan pedestrian itu, karena kan kalau misalnya seperti itu kita juga harus menyediakan lokasi untuk berjualan yang layak dan juga itu juga harus ada negosiasi antara pemerintah dengan pedagang sehingga juga menghapus mata penghasilan masyarakat gitu. Jadi semuanya untung gitu ya, untuk pedagang juga memiliki tempat yang layak, lalu Kita juga sebagai pejalan kaki memiliki keamanan, kenyamanan ketika menggunakan fasilitas umum gitu. Pedestrian tadi. Ya gimana kan jalur pedestrian itu kan sehari-hari kita pakai lah jalur pedestrian ini. Jadi kan untuk meningkatkan minat masyarakat juga kita harus memiliki jalur pedestrian yang baik gitu ya. Ya, menambahkan juga bisa juga sebagai pemerintah itu melakukan pengecekan berkala untuk jalur pedestrian di beberapa titik Kota Serang, karena kan seperti kita ketahui fasilitas yang sering dipakai itu kan tapi nggak tetap bagus gitu, pasti depannya bakal berubah-ubah. Jadi harus dicek dulu lah. Masih dipakai kan pasti juga mengalami kerusakan tuh mudah kan, juga karena cuaca mungkin hujan juga menambahkan Atau faktor
udah disebutin juga kayak banyak pedagang kaki lima, berarti kan itu malfungsi ya teman-teman. Itu kan jadi peran pemerintah di sini tuh untuk melihat lagi atau mengecek kembali, betul, mengecek kembali bagaimana keadaan pedestrian saat ini gitu ya, pada tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Jadi peran pemerintah ini sangat penting juga ya. Penting karena kan pemerintah itu yang mempunyai hak dan kewenangan gitu untuk melakukan perubahan dari kota itu. Iya, dan berdampak juga pada estetika kota gitu ya. Kalau pedestriannya bagus, berarti kan estetika kota dan kualitas kotanya juga pasti meningkat gitu. Sebagai ibu kota Serang gitu, masa pedestriannya masih agak rusak-rusak gitu kan. Jadi peran pemerintah sangat penting dari sini. Nah, kalau misalnya kita udah membicarakan peran pemerintahnya nih, kita sebagai pejalan kakinya nih teman-teman, apa sih menurut kalian peran masyarakatnya gitu untuk berpartisipasi untuk menjaga pedestrian di Kota Serang ini? Nah, menurut aku ya, masyarakat sebagai pengguna utama dari jalur pedestrian Kota Serang ini juga tentunya memiliki peran yang sangat penting. Mungkin masyarakat tuh bisa dengan menaikkan kesadaran akan menjaga pedestrian ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu juga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam mungkin melaporkan jika ada jalur pedestrian yang sudah rusak atau sudah tidak memadai gitu. Aku juga izin menambahkan karena kita kan sekarang ini kan udah kemajuan teknologi ya, berbasis digital. Mungkin pemerintah juga bisa mengembangkan e-governance atau smart city gitu dengan adanya layanan pengaduan misalnya di kota tersebut tuh jalur pedestriannya tuh rusak, jadi kita bisa melaporkan karena sebagaimana tuh masyarakat yang mengalami dan juga melihat langsung. Kita yang pakai tiap hari gitu ya, kita merasakan sendiri bagaimana keadaan di pedestrian itu sendiri gitu ya. Berdasarkan tadi juga kalian udah melakukan observasi, jadi udah melihat sendiri bagaimana keadaan atau rendahnya kualitas pedestrian di Kota Serang ini sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat juga membantu pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perubahan itu dengan cara berpartisipasi aktif, melakukan kayak misalnya kita memberi saran gitu atau memberi saran kepada pemerintah dan memberikan pengaduan gitu. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin juga mulai dari penyebabnya, dampaknya apa saja, terus pemilihan topik ini sangat menarik, terus kita juga udah membicarakan peran pemerintahnya apa menurut kalian dan peran masyarakatnya juga pastinya untuk menjaga pedestrian Kota Serang kali ini. Mungkin cukup sekian kali ya yang udah kita bisa bicarain. Terima kasih kepada Sofa dan Sadia sudah mau berkunjung di podcast kali ini. Terima kasih juga atas diskusi yang sangat pentingnya ini untuk mengetahui bagaimana keadaan pedestrian di Kota Serang gitu ya. Nah, semoga masalah jalur pedestrian itu cepat selesai beratasi. Setiap hari masyarakat tuh berlalu lalang di jalur pedestrian itu ya. Jadi seharusnya sih dari respon pemerintah itu cepat tanggap. Oke, kita juga dari masyarakat juga ikut berpartisipasi pastinya untuk menjaga jalur pedestrian ini. Nah, kalau kalian nih teman-teman punya pendapat atau pengalaman pribadi tentang jalur pedestrian yang masih rusak atau mengalami malfungsi di Kota Serang, boleh share ke kita dengan komen di bawah sini ya teman-teman. Oke, aku Novi Fitriana Aritina pamit undur diri dan tetap semangat dan terus peduli sama isu-isu penting sekitar kalian, karena kepedulian dengan isu-isu penting adalah mulai untuk perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.